Wah wah wah. Tepat diberitakan hari ini, Elkan Bagot minta maaf dan mau gabung Timnas Indonesia usai manajer Timnas Indonesia Sumarji beri ultimatum keraskah. Temukan jawabannya hanya di sini. Nah loh, ada apa ini? Striker keturunan Afrika nyatakan dirinya dipanggil Timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Temukan faktanya yang bisa bikin kamu tercengang melihatnya. Akhirnya terbongkar sudah. Ternyata 4 alasan Timnas Indonesia bisa menang mudah di kandang Australia. Nomor 2 bikin The Socceroos menderita kejang. Apa yang sebenarnya terjadi? Wah wah wah. Sangat aneh dan konyol, pendukung Persija Jakarta ngamuk marah besar usai Erick Thohir akan pakai Stadion JIS untuk kandang baru Timnas Indonesia. Apa yang mereka perbuat? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Langsung beri peringatan keras ini yang dilakukan manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji ke Elkan Bagot usai resmi tolak panggilan Timnas Indonesia. Semuanya bisa kaget. Apakah itu? Simak baik-baik. Isu mengenai Elkan Bagot kini semakin mencuri perhatian publik hingga membuat Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji angkat bicara. Sumarji mempertanyakan dengan tegas sikap Elkan terkait keinginannya untuk kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Berita yang beredar menyebutkan bahwa Elkan Bagot dengan halus menolak kesempatan untuk kembali memperkuat Timnas Indonesia di bawah arahan Patrick Kluivert. Alasan yang disampaikan Elkan adalah keinginannya untuk lebih fokus dengan klubnya, Blacpo FC, agar bisa mendapatkan waktu bermain reguler. Polemik ini akhirnya memancing Sumarji untuk memberi komentar. Ia menegaskan bahwa ia tidak ingin berlarut-larut dalam hal ini dan membutuhkan kejelasan dari Elkan Bagot apakah ia masih berniat untuk dipanggil atau tidak. Elkan Bagotnya mau apa tidak dipanggil ke Timnas Indonesia? Kata Sumarji dengan tegas seperti dikutip dari superball.id melalui bolasport.com. Keputusan mengenai pemanggilan Elkan Bagot menjadi sangat penting mengingat Timnas Indonesia akan segera berlaga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 kurang dari 1 bulan lagi. Bagaimana menurut kalian, apakah Elkan seharusnya tetap dipanggil meski fokus dengan klubnya, atau keputusan Sumarji untuk menuntut kejelasan adalah langkah yang tepat? Yuk berbagi pendapat di kolom komentar. Pengakuan mengejutkan. Striker keturunan Afrika mengaku bahagia dapat panggilan Timnas Indonesia. Sosoknya sangat kenyang pengalaman menjadi ujung tombak utama. Benarkah demikian? Temukan jawabannya di sini. Greg Nwokolo, pemain sepak bola yang sudah lama dikenal di Indonesia, baru-baru ini membuat para penggemarnya terkejut lewat unggahan di akun Instagramnya @greg11n. Ia mengungkapkan kebahagiaannya bisa dipanggil kembali untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Dengan semangat tinggi, ia menulis sangat bahagia bisa dipanggil lagi untuk perkuat Timnas buat WC Qualification. Ayo Garuda, kita kasih yang terbaik buat Indonesia, sambil memamerkan foto dirinya mengenakan jersey baru Timnas Indonesia yang berwarna putih. Namun, jangan terkecoh. Unggahan Greg Nwokolo ini ternyata hanya sebuah candaan. Foto tersebut merupakan aksi pamer karena Greg kini dipercaya oleh Apparel Expo menjadi salah satu model untuk jersey Timnas Indonesia. Ia pun menambahkan dengan nada sindiran, tolong jangan ada komen udah tua di sini, mengingat banyak netizen yang sering mengomentari usia Greg yang dianggap sudah matang sebagai pemain sepak bola. Greg Nwokolo, yang memulai karier sepak bolanya di Indonesia dengan membela Persija Tim Solo FC, sekarang Sriwijaya FC pada tahun 2004. Memang telah menjadi salah satu pesepak bola terbaik yang pernah ada di tanah air. Kini kita semua menunggu langkah Greg ke depan, apakah ia akan fokus berbisnis atau melanjutkan karier sebagai pelatih sepak bola setelah memutuskan pensiun nanti?
Bagaimana menurut kalian, apakah Greg masih punya peluang untuk kembali memperkuat timnas di masa depan, atau sudah waktunya bagi pemain veteran seperti dia untuk beralih ke dunia lain setelah pensiun? Yuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Yes, mantap, ini baru top Marco top. Patrick Kluivert auto bahagia, pesaing klub raksasa AC Milan ini ingin boyong Jay Itzes pada bursa transfer musim panas 2025. Kok bisa begitu? Simak penjelasannya di sini. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pastinya merasa senang dengan kabar terbaru mengenai kapten timnas Indonesia, Jay Itzes. Meski Venezia, klub yang kini diperkuatnya, diprediksi terdegradasi di akhir musim 2024 hingga 2025, Jay Itzes diprediksi tetap melanjutkan kariernya di Serie A. Dilansir dari Tutto.Udinese, Udinese salah satu pesaing AC Milan di klasemen sementara Liga Italia 2024 hingga 2025, kabarnya tertarik untuk mendatangkan sang pemain. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa komunikasi dan pendekatan telah dilakukan oleh perwakilan Udinese kepada agen Jay Itzes. Sebelum Udinese, beberapa klub Serie A lainnya seperti Monza, Cagliari, Torino, dan Bologna juga sudah menunjukkan minat kepada bek bertinggi 190 cm ini. Salah satu kelebihan utama Jay Itzes adalah kemampuannya dalam man-to-man marking. Pemain depan manapun kesulitan untuk lepas dari penjagaan ketatnya, seperti yang terlihat dalam laga melawan Atalanta akhir pekan lalu. Pada pertandingan tersebut, Matteo Retegui, top skor sementara Liga Italia 2024-2025 yang sudah mencetak 21 gol, kesulitan menghadapi pengawalan ketat Jay Itzes. Keberhasilan Jay Itzes dalam menjaga pergerakan pemain-pemain top Serie A tentu semakin mengukuhkan reputasinya. Dengan situasi Venezia yang sedang tidak menentu, banyak yang memprediksi bahwa peluang Jay Itzes untuk pindah klub pada bursa transfer musim panas 2025 lebih besar daripada bertahan di klub yang berpotensi terdegradasi. Bagaimana menurut kalian, apakah Jay Itzes layak bergabung dengan klub-klub besar Serie A lainnya? Atau apakah ia seharusnya tetap bertahan di Venezia meskipun ada tantangan besar yang harus dihadapi? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Mantap, keputusan Erick Thohir memang luar biasa. Gak salah pilih lagi. Sebelum gabung timnas Indonesia, Dean James masuk tim terbaik Eredivisie pekan ini. Kok bisa? Ini fakta luar biasanya. Kabar menggembirakan datang dari dunia sepak bola Indonesia. Calon pemain timnas Indonesia Dean James berhasil masuk dalam tim terbaik pekan ke-24 Eredivisie versi ESPN. Sebuah pencapaian yang patut diapresiasi. Hal ini diumumkan melalui laman resmi ESPN yang menempatkan Dean James sebagai bek kiri dalam formasi 4-3-3. Klub yang dibela Dean James, Go Ahead Eagles, tampil impresif dengan mendominasi daftar tim terbaik Eredivisie pekan ini. Selain Dean James, ada dua nama lainnya yang turut masuk dalam daftar tersebut, yaitu Victor Edvardsen dan Oliver Antman. ESPN pun menyebutkan setelah kemenangan sensasional 3-2 atas PSV pada Sabtu malam, Go Ahead Eagles memasukkan 3 pemain ke dalam Elftal Van de Beek. Bagi Dean James, ini adalah pemilihan kedua musim ini setelah penampilan gemilangnya di lapangan. Pada pertandingan melawan PSV, Dean tampil sebagai starter dan mengisi posisi bek kiri dalam formasi 4-4-2. Kemenangan tersebut tentu menjadi kabar baik tidak hanya bagi Go Ahead Eagles, tetapi juga bagi timnas Indonesia. Apalagi Dean James adalah salah satu pemain yang masuk dalam daftar yang diumumkan oleh PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Direncanakan Dean James akan melakukan debutnya bersama timnas Indonesia pada laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Dengan prestasinya yang terus menanjak, apakah kalian percaya bahwa Dean James akan memberikan kontribusi besar untuk timnas Indonesia? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Wih mantap, fakta baru ditemukan. Ini 4 alasan timnas Indonesia bisa menang mudah di kandang Australia. Nomor 2 bikin The Socceroos gemetaran. Apa yang terjadi?
Jelang pertandingan melawan Australia, ada 4 faktor penting yang bisa membuat timnas Indonesia meraih kemenangan meski bermain tandang. Salah satunya adalah kondisi Australia yang dihantam badai cedera cukup parah menjelang laga ini. Situasi ini tentu bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk memberikan kejutan. Selain itu, Indonesia akan memasuki era baru setelah PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dan menggantinya dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Di bawah arahan Kluivert, timnas Indonesia akan diperkuat oleh 4 asisten pelatih yang juga berasal dari Belanda, yaitu Alex Pastoor, Denny Lanza-at, Gerald van den Burg, dan Stuart Woudenberg. Dengan perubahan tim kepelatihan ini, taktik dan strategi yang diterapkan tentu akan berbeda dari era Shin Tae-yong. Hal ini berpotensi mengejutkan Australia yang dalam 2 pertemuan terakhir melawan Indonesia masih diarsiteki oleh Shin Tae-yong. Keberadaan Ole Romeni juga menjadi tambahan amunisi baru bagi lini depan timnas Indonesia. Proses naturalisasi penyerang berusia 24 tahun ini sudah tuntas dan ia siap debut memperkuat tim Merah Putih saat melawan Australia. Lebih menarik lagi, PSSI saat ini tengah berupaya keras untuk mengurus naturalisasi 3 pemain baru lainnya, yakni Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupes. Jika semuanya berjalan lancar, keempat pemain tersebut akan siap memperkuat Indonesia di laga kontra Australia dan memberikan kejutan. Di sisi lain, Australia yang kini dilatih oleh Tony Popovic memiliki catatan yang kurang menggembirakan di kandang sendiri selama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam 3 pertandingan terakhir di kandang, Australia hanya meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Pada 5 September 2024, mereka bahkan kalah 1-0 dari Bahrain di markas mereka sendiri sebelum menaklukkan Cina dengan skor 1-3 dalam laga yang cukup berat. Terbaru, mereka hanya mampu bermain imbang melawan Bahrain pada 14 November 2024. Dengan catatan ini, peluang timnas Indonesia untuk meraih poin penuh semakin terbuka lebar. Apakah Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini dan mencuri kemenangan? Bagaimana pendapat kalian tentang pertandingan yang akan datang? Ayo, berbagi pendapat di kolom komentar. Sangat aneh dan konyol, pendukung Persija Jakarta ngamuk usai Erick Thohir akan pakai Stadion JIS untuk kandang baru timnas Indonesia. Apa yang mereka perbuat? Temukan jawabannya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, untuk membahas kolaborasi dalam membenahi infrastruktur Jakarta International Stadium JIS agar lebih layak digunakan oleh timnas Indonesia. Erick Thohir yang datang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PSSI mengungkapkan bahwa timnas Indonesia memiliki banyak agenda penting yang perlu didukung dengan fasilitas yang memadai. Erick Thohir mengatakan sebagai Ketua PSSI, sekarang kalender tim nasional itu banyak sekali. Jakarta memiliki 2 fasilitas, 1 Stadion Gelora Bung Karno, dan 1 JIS. Ia juga menambahkan ini sangat-sangat harus disinkronisasikan dan dimanfaatkan karena memang dibutuhkan 2 lapangan besar di Jakarta. Dengan ini, PSSI berharap untuk bisa mengoptimalkan kedua stadion tersebut untuk kegiatan timnas Indonesia dan membuka peluang bagi sejumlah agenda sepak bola nasional di JIS di masa depan. Kami juga membuka peluang sejumlah agenda sepak bola nasional di JIS pada masa yang akan datang, jelasnya. Meski begitu, pernyataan Erick Thohir ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang merasa bingung dan bertanya-tanya mengingat sebelumnya PSSI sempat menyatakan bahwa JIS tidak sesuai dengan standar FIFA. Tak sedikit pula yang menanggapi dengan sinis dan mempertanyakan langkah PSSI yang baru sekarang membahas soal JIS setelah sebelumnya menyatakan bahwa stadion tersebut tidak memenuhi standar. Beberapa penggemar bahkan menyinggung soal hubungan antara PSSI dan Persija Jakarta karena Persija telah lebih dulu menandatangani MOU mengenai penggunaan JIS. Beberapa komentar dari netizen mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap potensi gangguan terhadap Persija dengan beberapa yang menulis jangan ganggu Persija dan jangan ngeribetin Persija mulu. Ada juga yang merasa heran dengan sikap PSSI yang baru sekarang tertarik dengan JIS setelah adanya kesepakatan antara Persija dan pemerintah DKI Jakarta. Bahkan ada yang mencatat pas itu siapa yang bilang JIS bukan standar FIFA. Kok sekarang malah mau pakai JIS, Pak?
Sementara yang lainnya mengingatkan agar fokus pada GBK sebagai alternatif yang lebih siap. Situasi ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Apakah kolaborasi antara PSSI dan pemerintah DKI Jakarta dalam pembenahan JIS akan berjalan lancar? Atau justru akan menciptakan ketegangan antara PSSI dan Persija? Bagaimana menurut kalian? Yuk, sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Siap-siap makin tambah bahagia. Jepang versus Bahrain, Timnas Indonesia ketiban, untung jika Samurai Biru menang. Simak analisanya berikut ini. Timnas Jepang akan menghadapi Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 20 Maret 2025 mendatang. Hasil dari pertandingan Jepang versus Bahrain ini akan memiliki dampak besar bagi posisi Timnas Indonesia di klasemen. Jika Jepang berhasil menang, mereka akan menambah 3 poin menjadi 19 poin yang membuat posisi mereka sebagai pemuncak klasemen grup C semakin kokoh dan tak tergoyahkan. Dengan begitu, Jepang dipastikan akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 sebagai juara grup meski masih ada 3 laga tersisa, termasuk pertemuan dengan Timnas Indonesia pada laga terakhir grup. Kenapa Jepang begitu aman? Karena persaingan di grup C, khususnya untuk posisi runner-up, sangat ketat. Australia yang berada di posisi kedua grup baru mengoleksi 6 poin dari 7 pertandingan yang dimainkan dan jarak mereka dengan 4 negara lainnya termasuk Indonesia hanya terpaut 1 poin. Ini membuat Indonesia punya peluang besar untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 tergantung pada hasil pertandingan Jepang melawan Bahrain. Alasan utama Indonesia bisa diuntungkan adalah kemungkinan Jepang akan menurunkan kekuatan pelapisnya pada pertandingan terakhir melawan Indonesia. Jepang sudah pasti lolos dan ini memberi peluang bagi Garuda untuk meraih poin di laga yang sangat menentukan. Hal ini pernah terjadi pada kualifikasi Piala Dunia sebelumnya saat Jepang tidak menurunkan kekuatan terbaiknya setelah memastikan kelolosan mereka. Pada kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang kalah 1-0 melawan Arab Saudi pada laga terakhir meski sudah lolos. Begitu pula pada kualifikasi Piala Dunia 2022, mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Vietnam meski bermain di kandang sendiri setelah sudah memastikan diri lolos. Dengan situasi ini, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan kondisi Jepang yang mungkin tidak menurunkan skuad terbaiknya. Ini tentu akan sangat menguntungkan bagi Timnas Indonesia yang membutuhkan poin untuk memperbesar peluang mereka menuju Piala Dunia 2026. Apa pendapat kalian? Apakah Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik dan meraih kemenangan di laga terakhir? Yuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Dibocorkan langsung oleh media nasional, terungkap alasan mengapa Robin van Persie langsung hampiri bek Timnas Indonesia Calvin Verdonk di Eropa. Penasaran? Ini penjelasannya. Laga antara NEC Nijmegen dan Feyenoord pada 2 Maret 2025 menjadi momen yang cukup spesial bagi Robin van Persie. Ini adalah laga pertamanya melatih Feyenoord, namun sayangnya strategi yang diterapkannya hancur berantakan berkat penampilan impresif dari Calvin Verdonk. Verdonk dan Robin van Persie sempat bermain bersama di Feyenoord pada musim 2018 hingga 2019 yang sekaligus menjadi musim terakhir bagi van Persie sebagai pemain profesional sebelum memutuskan pensiun. Pada laga tersebut, meski Robin van Persie sudah menyiapkan taktik dengan baik, Verdonk berhasil menghancurkan segala rencana. Usai pertandingan, Robin van Persie tampak mendekati Verdonk, menyalaminya, dan berangkulan. Meskipun tak terdengar jelas apa yang dibicarakan, gestur van Persie sepertinya menyiratkan rasa hormat terhadap Verdonk yang membuat lini pertahanan NEC tampil sangat solid. Yang menarik, laga ini juga menjadi titik awal yang menarik untuk pertandingan pekan depan, di mana Calvin Verdonk akan bertemu dengan Dean James, calon pemain Timnas Indonesia yang saat ini memperkuat Go Ahead Eagles. Pada Minggu 9 Maret 2025, kedua pemain ini diprediksi akan bertemu di sektor kiri pertahanan masing-masing tim jika Dean James bisa memperkuat tim senior Go Ahead Eagles. Pertandingan ini bisa menjadi ajang seru yang mempertemukan dua calon pemain Timnas Indonesia di level klub.
Apakah Dean James bisa memberikan tantangan bagi Verdonk yang baru saja menunjukkan kemampuan luar biasa di laga kontra Feyenoord? Ini tentu akan menjadi pertandingan yang patut dinantikan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Dean James bisa mengatasi Verdonk atau justru Verdonk yang kembali tampil ciamik? Ayo, beri pendapat kalian di kolom komentar. Sosok pengganti Indra Syafri di pelatih Timnas Indonesia U20 sudah ditentukankah? Pengamat sepak bola Tio Nugroho ungkap kabar mengejutkan ini. Simak detailnya di sini. Pendapat tersebut disampaikan oleh Tio Nugroho dalam program Arena Talk yang tayang di YouTube inilah.com yang dikutip pada Senin (3 Februari 2025. Tio Nugroho mengulas perjalanan Timnas U20 Indonesia di bawah kepemimpinan Indra Syafri yang gagal memenuhi target lolos ke Piala Dunia U20 setelah tersingkir di babak grup Piala Asia U20 2025. Tio menilai hasil tersebut menunjukkan bahwa Indonesia kembali ke setelan normal dengan masalah yang sudah berlangsung sejak tahun 2010 saat Timnas hampir juara Piala AFF. Hasil kemarin seperti membuat Indonesia kembali ke setelan normal. Selalu lemah dalam antisipasi sepak pojok, bola-bola set piece, dan bola mati. Itu terjadi sejak tahun 2010 ketika kita nyaris juara Piala AFF. Dan masih terjadi aja kemarin, ujarnya. Tio menyoroti kelemahan Timnas Indonesia dalam mengatasi bola atas yang membuat lawan mudah melakukan crossing atau menemukan ruang kosong di area 6. Mudah banget bagi lawan untuk main bola-bola atas. Nggak dimatiin di sisi flank, jadi banyak kesempatan mereka melakukan crossing atau menemukan ruang kosong di area 6. Itu terjadi kembali. Maksudnya, apakah ini nggak dibicarakan oleh staf kepelatihan? Tegas Tio. Tio juga mempertanyakan apakah staf kepelatihan sudah membahas kelemahan lawan sebelum pertandingan seperti yang seharusnya dilakukan. Harusnya sebelum pertandingan mereka berkumpul, ini kelemahannya Uzbekistan, ini Iran. Jadi kita nggak boleh melakukan ini. Apakah itu tidak dilakukan? Apakah pemainnya nervous? Ujar Tio melanjutkan. Selain itu, Tio mengungkapkan bahwa pemecatan atau pelepasan Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia adalah langkah yang wajar, mengingat kualitas permainan tim yang dinilai jauh di bawah lawan-lawannya. Jadi emang sekarang Coach Indra Syafri dipecat atau dilepas itu wajar, karena memang secara kualitas permainan jauh di bawah lawan-lawannya, ungkapnya. Tio berharap PSSI segera mengumumkan pengganti Indra Syafri dengan mengusulkan nama Gerald Vandenburg sebagai calon pelatih. Jadi semoga saja penggantinya sekalian aja Gerald Vandenburg. Kenapa nggak pakai pelatih yang sudah ada? Karena saya menunggu sampai hari ini, belum ada asisten pelatih lokal yang diumumkan oleh PSSI. Siapa pelatihnya? Kita menunggu itu. Sudah ada beberapa nama tapi belum ada yang diumumkan, jelas Tio. Apa pendapat kalian tentang evaluasi Tio Nugroho terhadap Timnas U20 dan proses kepelatihan yang ada? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Alex Pastoor ungkap pembagian tugas krusial di Timnas Indonesia. Terbongkar sudah ternyata ini kerjaan dia sebenarnya. Pastoor mengungkapkan bahwa Denny Lanzaat akan fokus pada analisis kekuatan lawan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa yang kami lakukan di sisi teknis adalah bahwa semua anggota tim benar-benar menonton seluruh pertandingan. Kami bergerak ke arah persiapan menuju laga perdana, ujar Alex Pastoor dikutip dari YouTube Met Open Vizier. Kami akan memvisualisasikan hal itu secara spesifik. Jadi, Denny akan lebih fokus untuk memantau lawan. Ia akan berbagi dengan kami sehingga kami dapat bersama-sama membawa ide itu menjadi fokus kami, lanjut Pastoor. Sementara itu, Pastoor juga mengakui bahwa dirinya memantau para pemain yang tersedia untuk Timnas Indonesia. Saya melakukan dengan memantau tim kami sendiri. Jadi, kami membuat analisis tentang tim kami sendiri dan lawan bersamaan. Seperti sekarang, kami tidak harus berada di lapangan, jelasnya. Jadi kami berbicara banyak tentang pemain mana yang tersedia. Seperti yang saya katakan,
Pemain mana yang tersedia? Seperti yang saya katakan, pemain lokal mana di liga lokal yang tetap menarik meskipun mereka tidak ada dalam daftar panggilan dan kemudian kami akan lihat. Tambah Pastor. Ia juga menyebutkan pentingnya peran pelatih performa yang menyiapkan protokol untuk mengantisipasi jet lag dan bulan Ramadan. Pelatih kiper itu juga menarik untuk disebutkan karena tinggal dan bekerja di sini. Jadi kami pertama kali bertemu dengannya sore ini, namanya George Wodenberg, kata Pastor. Dia sangat menyadari banyak keuntungan bekerja di sini, dalam kurung Indonesia. Beberapa kendala yang ada di sini, dia mengetahuinya. Para pemain di sini, bagaimana kinerja mereka, lanjutnya. Berapa banyak mereka telah bermain atau siapa yang cocok dengan skema sepak bola tertentu dengan baik. Secara keseluruhan Anda dapat mengatakan bahwa kami semua sedang mengerjakan teka-teki besar yang akan kami pecahkan satu persatu, tutup Pastor. Bagaimana menurut kalian tentang strategi dan persiapan yang dilakukan oleh tim pelatih Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar.